Peringatan keras juga disampaikan Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Vladino Lopez pada Minggu 31 Agustus 2025. Ia memperingatkan Venezuela siap berperang jika pasukan Amerika Serikat berani menginjakkan kaki di tanah Venezuela. Amerika Serikat dan Venezuela diambang konfrontasi. Ketegangan kedua negara memuncak setelah pemerintah Amerika Serikat meningkatkan jumlah hadiah untuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba ke negeri Paman Sam. Informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro bakal diganjar hadiah 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara 814 miliar rupiah. Tak hanya memburu Maduro, Trump juga memerintahkan pengerahan kapal perang ke Laut Karibia di lepas pantai Venezuela dengan tujuan memerangi kartel narkoba. Langkah Amerika Serikat itu memicu kemarahan Maduro. Ia menunjukkan perlawanan dengan mobilisasi tentara dan milisi Venezuela untuk menjaga keamanan nasional. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Venezuela bukan kali ini saja terjadi. Kedua negara sebelumnya juga terlibat perseteruan yang turut memicu ketegangan global. Lantas, seperti apa jejak panas hubungan Amerika Serikat dan Venezuela? Bersama saya Nabila Safira, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menjadi buron Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Pada 2020, pemerintahan Donald Trump mendakwa Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela di Pengadilan Federal New York. Maduro dituduh memimpin jaringan penyelundupan kokain ke Amerika Serikat bernama Cartel of the Sun dan bekerja sama dengan kelompok pemberontak Colombia Farc yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris. Maduro juga dituduh bekerja sama dengan geng kriminal Venezuela Tren de Aguera dan kartel narkoba Meksiko. Setelah Trump kembali menjabat presiden, Amerika Serikat semakin serius memburu Maduro. Pada 7 Agustus 2025, Amerika Serikat meningkatkan hadiah atas informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro dari 25 juta dolar Amerika Serikat menjadi 50 juta dolar AS atau 814 miliar rupiah. Saat mengumumkan langkah itu, Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menyebut Maduro sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. Tak berselang lama setelah pengumuman itu, Trump mengerahkan 3 kapal perusak berpeluru kendali Aegis AS ke lepas pantai Venezuela. 3 kapal perang itu adalah USS Gravely, USS Johnson Dunham, dan USS Samson. Kapal-kapal perang itu diperkuat dengan 4.000 pelaut dan marinir. Trump disebut ingin menggunakan kekuatan militer untuk memerangi kartel narkoba Amerika Latin. Dalam beberapa bulan ke depan, Amerika Serikat juga berencana menambah aset militer di kawasan yang lebih luas mencakup beberapa pesawat mata-mata P-8, kapal perang, dan 1 kapal selam serang. Perburuan terhadap Maduro dan pengerahan kekuatan militer tak hanya menunjukkan langkah keras Trump dalam menangani penyelundupan narkoba ke negaranya, tetapi juga membuat konflik Amerika Serikat dan Venezuela yang sudah berlangsung selama beberapa dekade kembali membara. Lantas, bagaimana respon Maduro? Berbicara dengan berapi-api dalam siaran langsung televisi nasional pada Senin 18 Agustus 2025, Presiden Venezuela Nicolas Maduro merespon langkah Donald Trump. Saat itu Maduro menyatakan akan mengaktifkan 4,5 juta milisi bersenjata untuk memastikan perlindungan di seluruh wilayah Venezuela.
Ia juga menyerukan pembentukan milisi petani dan pekerja industri untuk membela wilayah kedaulatan dan kedamaian Venezuela. Maduro menuduh Amerika Serikat berupaya memicu perubahan rezim di negaranya. Pada akhir pekan setelah seruan Maduro, ratusan warga ramai-ramai mendaftar untuk menjadi milisi di pos-pos militer dan alun-alun di seluruh negeri. Bersamaan dengan itu, 15.000 tentara dan kendaraan militer dikerahkan ke perbatasan Venezuela-Kolombia. Peningkatan keamanan di perbatasan dengan Kolombia juga akan melibatkan jet tempur, pesawat nirawak, dan keamanan sungai. Pemerintah Venezuela juga mengumumkan pengerahan kapal perang dan drone untuk berpatroli di sepanjang garis pantai negara itu. Pengerahan aset militer ini disebut untuk mengurangi perdagangan narkoba. Tetapi langkah itu tak dipungkiri dilakukan untuk merespon pengerahan kapal AS ke Laut Karibia di lepas pantai Venezuela. Peringatan keras juga disampaikan Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Badino Lopez pada Minggu 31 Agustus 2025. Ia memperingatkan Venezuela siap berperang jika pasukan Amerika Serikat berani menginjakkan kaki di tanah Venezuela. Amerika Serikat memang belum memberikan sinyal adanya rencana serangan darat dari ribuan personel militer yang dikerahkan ke dekat perairan Venezuela. Para analis dan pejabat pemerintah juga belum melihat kemungkinan invasi Amerika Serikat ke Venezuela. Namun respon yang ditunjukkan Maduro dan militernya kian menambah ketegangan kedua negara dari hari ke hari. Ketegangan kali ini pun memperpanjang jejak hubungan panas Amerika Serikat dan Venezuela. Lalu seperti apa hubungan panas Amerika Serikat Venezuela sebelumnya? Hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela sudah diwarnai ketegangan sejak awal 2000-an. Meski kedua negara adalah mitra dagang penting, di mana Amerika Serikat adalah pembeli utama minyak Venezuela, kedua negara sesekali berseteru. Kebijakan pemimpin sosialis Hugo Chavez dianggap mengancam kepentingan ekonomi Amerika Serikat yang ditengarai dapat mengurangi pengaruh politik Washington di Amerika Latin. Dengan cadangan minyak yang dimiliki Venezuela, Chavez yang menjabat sejak 1999 hingga 2013 berencana menciptakan institusi baru di luar kekuasaan Amerika Serikat. Upaya itu sekaligus untuk meraih dukungan dari pemerintah kiri lainnya di wilayah Amerika Latin. Pada 2002, pemerintah Amerika Serikat di bawah George W. Bush ikut campur dalam politik Venezuela dengan mendukung upaya kudeta terhadap Chavez. Namun cawe-cawe paman Sam tersebut gagal menggulingkan Chavez dari kekuasaannya. Setelah kematian Chavez yang sekaligus mengakhiri masa jabatannya, Nicolas Maduro naik ke kursi presiden menggantikan Chavez. Sejak itu perseteruan Amerika Serikat dengan Venezuela makin sengit. Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi yang berimbas pada rakyat dan perusahaan-perusahaan Venezuela. Pada 2016, saat Maduro baru saja dilantik untuk masa jabatan kedua, Amerika kembali berupaya menggulingkan pemerintah Venezuela di tengah jatuhnya harga minyak dunia. Saat itu harga minyak dunia anjlok mencapai titik terendah. Pada saat bersamaan, inflasi ikut melonjak drastis hingga mencapai 800%. Ekonomi Venezuela pun mengalami kontraksi parah dan kian diperburuk dengan budaya korupsi yang begitu masif di tubuh pemerintahan. Pengangguran meningkat, gerakan-gerakan militan mulai muncul dengan tujuan mengubah sistem politik dan model ekonomi negara. Bentrokan antara massa yang berunjuk rasa menentang rezim Maduro dengan polisi pecah beberapa kali di jalanan Caracas. Warga sipil yang tak tahu apa-apa juga menjadi korban. Sementara kelangkaan pangan merajalela di samping kelangkaan kebutuhan pokok lainnya.
Kriminalitas turut merajalela yang menyebabkan jutaan orang memilih pergi dari negara itu. Krisis tersebut membuat tekanan politik terhadap Maduro semakin kuat. Maduro dituntut untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak kompeten. Tekanan oposisi terhadap Maduro dipimpin oleh Juan Guaido, politikus muda sekaligus ketua Majelis Nasional. Ia memimpin puluhan ribu orang turun ke jalanan Caracas pada 31 Januari 2019 dalam upaya mengakhiri rezim Maduro. Di tengah masa, Guaido mengkritik Maduro dan menyebutnya sebagai diktator, culas dan perampas kekuasaan. Saat itu, ia juga melantik dirinya sendiri sebagai presiden sementara sembari menyerukan adanya pemilihan yang lebih adil dan demokratis. Deklarasi Guaido sebagai presiden sementara Venezuela didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dukungan Trump terhadap Guaido tersebut dinilai sebagai upaya intervensi politik. Maduro sontak mengecam dan menyebut deklarasi sepihak Guaido sebagai upaya kudeta yang dipimpin Amerika Serikat. Maduro juga memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Ia memberi status persona non grata atau seseorang yang tak diterima kepada para diplomat AS dan mengusir mereka dari Venezuela. Sebelumnya pada Agustus 2017, Trump muncul dengan klaimnya bahwa Amerika Serikat memiliki banyak opsi untuk mengatasi krisis di Venezuela. Setahun kemudian, Trump dilaporkan mengadakan pertemuan dengan perwira militer Amerika Serikat dan mantan perwira Venezuela untuk membahas rencana kudeta terhadap Maduro. Krisis Venezuela juga menarik sejumlah negara lain ke dalam pusaran ketegangan. Saat Amerika Serikat berupaya mengganti rezim yang berkuasa dengan mendukung kelompok oposisi, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin mengambil jalan berlawanan. Moskwa mengecam deklarasi Guaido dan bersama Cina, Turki, Iran, dan Kuba dan sejumlah negara lain tetap mendukung pemerintahan Maduro. Sementara Brasil, Kolombia, Argentina, dan Uni Eropa berada di barisan Amerika Serikat mengakui klaim Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Saat Amerika Serikat mulai angkat kaki karena hubungan yang memburuk, Rusia juga mendekat dengan investasi di industri minyak Venezuela dan memberi sokongan militer. Situasi Venezuela pun dipandang tak sekedar rivalitas antara Maduro dengan Guaido, tetapi juga melibatkan dua negara besar, Amerika Serikat dan Rusia. Hubungan panas Amerika Serikat dengan Venezuela memasuki babak baru dengan adanya pengerahan kapal perang Amerika ke Laut Karibia. Langkah Amerika Serikat yang sudah beberapa kali ikut campur dalam ontran-ontran politik Venezuela itu langsung memicu kewaspadaan rezim Maduro akan upaya penggulingan. Trump menjadikan perang melawan narkoba sebagai alasan untuk menangkap Maduro dan mengerahkan kekuatan militer. Sementara Maduro mengobarkan sentimen nasionalisme di kalangan rakyatnya untuk melawan ancaman Amerika Serikat. Lantas, bagaimana ujung ketegangan kedua negara kali ini? Silakan tinggalkan komentar dan saksikan terus cerita-cerita lainnya hanya di YouTube Kompas.com. Saya Nabila Safirah pamit, sampai jumpa.